Hai teman-teman pemuda, gak terasa ya kita udah di penghujung bulan Oktober. Hari ini ibadah pemuda tanggal 31 Oktober 2020 akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan aku bawakan buat kalian. Disimak ya. Nah, selama bulan Oktober ini tema kita adalah Anak Muda Bangkitlah, diambil dari Lukas 7 ayat 14. Nah, selama bulan ini juga kita sudah sama-sama membaca dan mempelajari kitab Kolose. Teman-teman juga sudah bisa membaca trivia menarik tentang Kolose di Instagram kita ya. Nah, yang pastinya bulan depan kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan dan akan ada hal seru lainnya yang bisa kalian ikuti. Aku mau ajak teman-teman untuk gabung sama grup meeting kita. Grup meeting itu apa sih? Grup meeting adalah tempat di mana teman-teman bisa berkumpul dengan pemuda-pemudi lainnya untuk saling sharing, untuk berbagi firman Tuhan, berbagi cerita, dan juga saling mendoakan dan mendukung satu sama lain. Buat teman-teman yang ingin bergabung, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita @tiberias14 atau isi link biodata yang tertera di sini ya. Yuk ikuti prayer conference yang diadakan setiap hari Rabu jam 18.30 melalui Google Meet. Link Google Meet akan dibagikan melalui WhatsApp group. Yuk kita doa sama-sama. Nah, buat teman-teman yang rindu didoakan, kalian bisa langsung mengisi Dropbox yang tertera ya. Nah, selanjutnya ibadah pemuda bulan November tanggal 7 November 2020 kita masih adakan secara online. Teman-teman bisa mengakses video ibadah kita tepat jam 5 sore melalui YouTube Tiberias 14. Tiberias 14 Open Recruitment. Buat teman-teman yang rindu untuk mengisi masa muda untuk melayani Tuhan dan sesama, yuk gabung sama kita. Ada tim acara dan kreatif, tim pemerhati, tim digital, dan juga pelayanan mimbar. Yuk kita sama-sama melayani Tuhan dan sesama. So, untuk teman-teman yang ingin tahu informasi selanjutnya, bisa langsung DM ke Instagram kita atau cek di Instagram kita aja ya. Ayo Tuhan. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun selama bulan Oktober ini dan bulan November nanti. Teman-teman, semoga kalian semua diberkati dalam segala sesuatu yang kalian kerjakan. Tetap sehat dan kuat, tetap semangat. Kalian semua berkati. Oke, sekian informasi buat teman-teman pada sore hari ini. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga untuk mengenal firman Tuhan. Selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan, dan semangat terus ya, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda yang dahsyat diberkati Tuhan. Apa kabarnya semua? Pasti semua yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita ya kan? Amin. Amin. Oke teman-teman, kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini, pada pagi, siang, sore, atau malam. Teman-teman bisa pilih jadwal mau kapan, tapi hari ini kita mau beribadah. Mari kita satukan hati kita. Kita mau sembah Tuhan Allah kita. Kita berdoa teman-teman. Mari anak-anak mudanya Tuhan angkat tangan ke hadapan Tuhan dan berikan senyuman yang paling manis untuk Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, pagi, siang, sore hari ini Tuhan yang indah yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan beribadah Tuhan, kiranya Kau berikan kami hati yang rindu untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, berkati juga orang hamba Tuhan ya Tuhan Yesus yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, agar apa yang beliau sampaikan sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan Yesus. Bapak, mari Tuhan ambil alih Tuhan ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan kepada otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan beracara tempat ini Tuhan. Makasih Tuhan Yesus sudah disembahkan kami. Mari anak-anak muda yang dahsyat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.
sama Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Mari kita nyanyikan dari awal lagi teman-teman. Lebih sungguh-sungguh. Lord, I offer you my heart. All I am to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Sing, Lord, I want to walk. Lord, I want to walk with you. Hold me close to your Lord, I want to be with you. In your presence, I am all. Come on, sing.
persilahkan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda yang siap memuji Tuhan, siap melompat bagi Tuhan, siap mengeluh-elukan nama Tuhan, kita katakan amin 3 kali bersama-sama. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu buah lagu. Jesus, you are my Lord and I praise you. Jesus, you are my Lord and I love you. Jesus, you are my Lord and I worship you. Jesus, you are the strength of my life. Sing Jesus. Woo! Jesus, you are my Lord and I praise you. Jesus, you are my Lord and I love you. Jesus, you are my Lord and I worship you. Come on, sing. Jesus, you are the strength of my life. I will fly, flying high. I will soar high like an eagle. I will walk, I will run. I will never grow weary, 'cause you are the strength of my life. Woo! Jesus, you are my Lord and I praise you. Come on, sing Jesus. Jesus, you are my Lord and I love you. Jesus, you are my Lord and I worship you. Jesus, you are the strength of my life. Come on, sing. I will fly, flying high. I will soar like an eagle. I will walk and I will run. I will never grow weary. I will fly, flying high. I will soar like an eagle. I will walk and I will run. I will never grow. Once again, come on. I will fly, flying high. I will soar like an eagle. I will walk and I will run. I will never grow weary, 'cause you are the strength of my life. Oh, 'cause you are the strength of my life. Once again, sing. Jesus, you are my strength. Jesus, you are the strength of my life. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini ya Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Mari berkati hati kami Tuhan Yesus, agar hati kami siap untuk mendengarkan dan firman-Mu yang Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu dapat tertanam dan menjadi buah ya Tuhan Yesus dalam hati kami yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu tuntun kami agar kami mampu Tuhan untuk mengerjakan atau melakukan kebenaran firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan pada oleh hamba-Mu ya Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Mari Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus dan sebagai kami yang melaksanakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua anak Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan semuanya katakan amin.
Oke, let's we pray. Bapa di sorga, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari-hari ini Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau selalu, senantiasa, dan Engkau tetap menyertai kami. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, biar Engkau berbicara kepada kami semua, baik hamba-Mu sebagai pembicara maupun umat-umat-Mu sebagai pendengar. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah firman ini boleh kami dengar, boleh kami mengerti, dan kami melakukannya. Terima kasih. Kami duduk diam, Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo guys. Oke. Saya diberikan satu judul mengenai anak muda yang bangkit, yang terdapat di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, yang dimaksud adalah Yesus. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Jadi kalau kita lihat perikop dari firman Tuhan ini, Yesus membangkitkan anak muda di Nain, di sebuah kota Nain. Tapi untuk memaknai cerita ini, kisah ini, perjalanan Yesus ini, lebih baik kita baca di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, pada Yesus maksudnya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Jadi saudara-saudara sekalian, ketika itu Yesus dari kota Kana akan memasuki kota Kapernaum, dan dia akan mengunjungi seorang perwira yang anak hambanya sakit, ya. Tetapi sebelum, dikatakan di ayat tadi, sebelum sampai ke rumah perwira itu, sahabat dari perwira itu menghampiri Yesus dengan perkataan seperti tadi, bahwa tidak usah bersusah-susah datang ke rumah, ya. Janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat yang ke-7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi ketika Yesus berjalan menuju kota Kapernaum, di tengah perjalanan, perjumpaan dengan sahabat-sahabat dari perwira itu yang mengatakan, "Yesus, gak usah datang ke rumah," gitu bahasa bebasnya. Katakan saja bahwa anak itu akan sembuh. Kami percaya, ya, sebagaimana dia seorang prajurit memerintahkan bawahannya, demikian juga ketika Yesus berkata, pasti anak itu sembuh. Ya, begitu besar imannya. Jadi Yesus tidak jadi ke rumah perwira itu, tapi berjalan kembali ke selatan. Jadi saudara, kalau di peta Perjanjian Baru, jarak dari Kana ke Kapernaum itu kurang lebih 16 km, ya. Jadi Yesus ada di Kana menuju kota Kapernaum. Naik ke utara itu mungkin disebut, mungkin kalau provinsi Galilea, ya, daerah Galilea itu, ya. Nah, ke selatan ke kota Nain itu kurang lebih 26 km. Jadi Yesus tidak jadi ke rumah perwira itu, dan dia berjalan ke selatan menuju Nain. Nah, sampailah kita di perikop tadi bahwa ketika Yesus ingin memasuki Nain, ya, dari jauh, Yesus dengan rombongannya adalah murid-muridnya, orang-orang yang berbondong-bondong besar tadi, ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11, saya bacakan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong, ya. Jadi banyak orang yang menyertai Yesus. Ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, ya. Jelas sekali, anak laki-laki, tidak dijelaskan umurnya, ya. Anak tunggal, ibunya yang sudah janda,
dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saudara, cerita tentang kematian anak muda ini, waktunya sudah sampai kepada kematian. Ya, kita kenal ada 3 waktu. Waktunya Allah, ya, ada aion, ya, itu adalah waktu di dalam kekekalannya Allah, ya, yang dikatakan bahwa setiap dunia ini akan berakhir. Itu dunia ini akan berakhir, itu dalam waktunya Allah sendiri. Ada juga yang disebut dengan kisah tadi adalah kronos, ya, di mana ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun, demikian juga akan berjalan, ya. Biasanya itu disebut juga kejadian-kejadian yang sudah berlalu disebut dengan kronologi. Jadi ada waktu yang berjalan sampai kepada pemuda itu tadi, anak muda itu mati, ya, dikatakan di kota lain. Itu kronologinya berakhir, saudara. Ya, di hari itu dia mati. Kita buka di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 yang menjelaskan tentang waktu kronos, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, waktunya itu dikatakan ketika orang itu diusung mati, itu waktunya dia mati. Jadi selesai. Tapi saudara, perhatikan, ketika Yesus tidak jadi ke rumah perwira, tapi dia berjalan ke selatan, ke kota Nain. Saya ingin mengajak saudara sedikit membayangkan tentang waktu. Apabila Yesus berkunjung ke rumah perwira itu, yang mendoakan, mungkin dijamu oleh perwira itu, dengan perjalanan masuk terus ke kota Kapernaum ke rumahnya, mungkin ada satu waktu, saudara, ya. Ya mungkin 1 jam, 2 jam, saya pikir-pikir mungkin itu sekitar 5-6 jam, ya. Yesus berdoa, Yesus berbicara, mungkin Yesus mengajar, ya. Dia dijamu oleh keluarga perwira itu, mungkin ada waktu kurang lebih 5-6 jam. Jadi kalau Yesus mengunjungi perwira itu, waktu Yesus menuju kota lain, dia tidak akan berjumpa dengan rombongan yang mengusung orang mati menuju keluar kota lain. Betul? Karena waktunya sudah lewat. Karena kronosnya sudah lewat. Betul, saudara? Oke, sampai di sini kita start the point, ya, supaya kita mengerti. Kita sudah tahu bahwa waktu yang kronos itu adalah diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya, ya. Nah, waktu ini juga bisa waktu yang sebentar, mungkin sekejap mata. Kalau kita lihat di Lukas 4 ayat 5, kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata. Nah, dalam sekejap mata di sini itu juga menceritakan tentang kronosnya, ya, waktu. Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia ataupun jangka yang panjang. Kita lihat di Kisah Rasul 13 ayat 18. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Itu kisah tentang bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun. Jadi itu merupakan waktu, saudara, ya. Kita kenal dengan kata kronologis. Kemudian apa yang terjadi? Dan ketika Tuhan, ayat yang ke-13, melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jadi usungan itu yang di depan ada usungan orang mati, di belakangnya janda itu menyertai, ya, wanita-wanita menyertai. Saya pikir kalau dia seorang pemuda, mungkin salah satu wanita juga mungkin kekasihnya atau pacarnya. Ya, kita tidak tahu, memang Alkitab tidak menceritakan. Mungkin semua wanita-wanita sedang menangisi orang yang mati itu, saudara. Saudara, kalau dikatakan janda, ya saudara, ya, di dalam Perjanjian Lama di Kejadian 38 ayat 14, ya, di situ mencatat tentang bahwa janda itu mempunyai pakaian yang berbeda. Jadi ketika Yesus melihat dari kejauhan rombongan orang mati itu, ya, dia lihat ada seorang wanita janda karena pakaiannya yang mencirikan seorang janda. Jadi janda itu
mungkin disebut dengan single fighter yang menghadapi keluarga sendiri ya. Di dalam tradisi Israel itu mereka sangat menghargai orang janda ya. Mereka harus dilindungi, mereka harus diberi dukungan ya, baik secara finansial maupun dukungan yang moral. Demikian yang diperlakukan pada seorang janda ketika itu. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jadi belas kasihan Yesus itu bukan kepada orang mati itu, tetapi kepada janda ini. Lihat bahwa memang janda yang sangat dihargai, ya, sangat lebih mendapat satu penghargaan. Dan dikatakan jangan menangis. Kemudian ayat yang selanjutnya, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, ya, dia menyentuh usungan jenazah itu, ya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda. Nah, baru di sini kita lihat bahwa itu adalah anak muda, ya. Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara, kronologi daripada anak muda ini udah selesai, saudara. Udah mati. Hari, jam, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, mati anak muda ini. Selesai perjalanan ini. Kronologinya berakhir. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus menyentuh usungan itu dan para pengusung berhenti? Apa yang dikatakan Yesus? Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara, saya mau katakan, ketika Yesus bertindak, ketika Allah bertindak, ketika Yesus melakukan sesuatu mujizat yang luar biasa ini, itu adalah waktunya Tuhan juga. Jadi kita kenal waktu yang lainnya lagi. Selain Kronos ada Kairos, yaitu waktunya Tuhan, the appointed time in the purpose of God, the time when God ya. Nah, kalau kita mau tahu tentang Kairos, kita buka di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Maksudnya the way you live, ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau orang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di sini adalah bukan waktu yang di kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi, segala sesuatu ada waktunya. Bukan, itu waktunya adalah kronologi. Nah, di sini adalah pergunakan waktu yang ada. Waktu di sini adalah Kairos. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Kairos berbicara tentang periode tertentu, walaupun itu sudah lewat dan tidak akan kembali lagi, ya. Tapi Yesus Allah sendiri bertindak di dalam waktu itu. Nah, saudara, oleh sebab waktu Kairos itu berbicara tentang apa? Kesempatan, saudara. Ada satu momentum di dalam waktu-waktu yang Allah punya, di dalam Kairosnya Allah, ketika Allah melakukan sesuatu, bertindak. Sama ketika Allah memanggil Saulus, itu sebuah Kairosnya Allah. Nah, ketika ini adalah anak muda itu menerima Kairosnya Tuhan. Boleh kita lihat tentang waktu Kairos. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah. Nah, saudara, ada waktu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita masih lemah, mungkin masih berdosa. Dikatakan selanjutnya, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kairosnya Allah. Jadi waktu kita berdosa, waktu kita tidak layak, Allah sendiri mati untuk saudara dan saya menebus. Betapa luar biasanya Allah kita. Nah, itu Kairosnya Allah sendiri, saudara. Kembali lagi kita lihat tentang Kairos. Galatia 6 ayat 10 berkata demikian, karena itu selama masih ada kesempatan. Nah, kesempatan saya katakan tadi di depan adalah sebuah momentum. Kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya kalau kesempatan tidak digunakan, waktu atau kairos itu akan hilang. Saudara mulai mengerti di sini bahwa ada dua waktu yang berjalan. Yang satu sudah selesai merupakan kronologi. Yang satu adalah waktunya di dalam tangan Allah sendiri. Dan Allah bisa bertindak kapan saja sesuai kehendaknya, according to His purpose. Ya, waktu Dia akan bertindak untuk saudara dan saya. Dan hari ini, sore hari ini, ketika firman Tuhan ini disampaikan, ini adalah waktunya bagi saudara dan saya. Saudara, kisah pemuda di Nain ini hanya ditulis oleh kitab Lukas. Kitab Injil lainnya tidak menulis. Ada satu spesial, ada sesuatu yang Tuhan ingin beritahu. Saya mau katakan, ketika Yesus tidak mengunjungi perwira itu sehingga dia bisa berjumpa dengan rombongan ini, orang muda yang mati. Tapi ketika Yesus datang mungkin ke rumah perwira itu dengan waktu, dia tidak akan bisa berjumpa dengan rombongan ini. Betul? Saudara dapat merenungkan hari ini. Saya hanya merenungkan ketika waktu itu tidak datang di dalam hidup saya dan hidup saudara, karena belum waktunya. Tapi saudara, ketika Yesus memasuki kota lain itu, dia berjumpa dengan rombongan ini. Itu adalah satu waktu ya Tuhan, yang seharusnya pemuda itu mati, ya, selesai kronologinya. Dia tidak dapat memperpanjang lagi, tidak mendapat kesempatan lagi, tidak mempunyai momentum baru lagi. Selesai. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang muda itu di ayat yang ke-15 dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Saudara, ketika pemuda itu diperintahkan untuk bangun, dia bangun. Bangun dan duduk dan berkata-kata. Ada satu tindakan, action, ya. Apa yang dilakukan oleh pemuda itu untuk menyatakan bahwa dia sudah bangkit dan dia sudah hidup, ya. Bukan bangun diam aja tanpa reaksi. Tapi apa yang dikatakan? Dia bangun, dia duduk, dan dia berkata-kata. Saudara, di dalam Yesaya 60 ayat 1 kita baca sama-sama. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah. Nah, sama perkataan yang dikatakan oleh Yesus. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, bangkitlah, sebuah kata-kata dorongan yang luar biasa, ya. Ini bukan suatu himbauan, ini bukan himbauan, ini perintah, bangkit, ya. Jadi anak-anak muda kita semua, anak-anak Tuhan, bangkit, ya, menjadi terang. Sebab apa? Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ketika anak muda itu diperintahkan bangkit, dia duduk dan dia berkata-kata dan dia siap menjadi terang dan kemuliaannya Tuhan. Saya tidak tahu apa yang anak-anak muda sedang hadapi, saudara-saudara sekalian hadapi hari-hari ini. Mungkin ada kesedihan seperti janda itu yang bersedih dan menangis. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Firman-Nya bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ketika dia berjanji, dia tidak pernah mencabutnya. Dan janji itu tetap bagi saudara dan saya, asalkan kita percaya sebagai pelaku-pelaku firman. Amin. Bangkit dan menjadi terang. Itulah yang dikatakan pada anak muda itu. Jadi mari anak-anak muda, ketika kairos, ketika momentum waktunya Allah datang kepada saudara, mari kita pergunakan waktu. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Saudara tidak mempunyai kesempatan lagi. Saya mau katakan kesempatan ini adalah the second chance, kesempatan kedua. Pemuda itu hidup lagi. Semua bergembira, ibunya bergembira, orang-orang yang menyertai dia bergembira. Mungkin kekasihnya ketika itu sangat bersukacita sekali, saudara. Saya dapat membayangkan kalau Yesus dia datangi rumah perwira itu dan dia berkunjung di sana.
perikop Yesus ke kota lain, tidak ada, saudara. Tapi memang ini waktunya Tuhan. Saya mau katakan, ketika firman Tuhan ini datang kepada saudara, bukan kebetulan, bukan sesuatu yang biasa-biasa. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, out of the box. Ketika firman ini datang kepada saudara, saya mau bicara tentang kesempatan. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saya nggak tahu apakah saudara menggunakan kesempatan itu dengan baik. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan dalam melayani Dia? Sudahkah saudara gunakan kesempatan itu dengan baik? Saya tidak tahu. Tapi yang saya ikuti ada recruiting, ada penerimaan bagi mereka yang ingin melayani, baik dalam bidang multimedia, apa digital, atau bagian segala macam bagian yang ada di dalam community. Ayo saudara, gunakan kesempatan ini, saudara. Ayo gunakan kesempatan ini. Ini momentum yang Tuhan berikan. Tidak ada lagi waktu ini akan terjadi kalau saudara tidak ambil. Ayo perbaiki. Mungkin saudara melayani musik, ya, apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan. Yang mungkin kronologi yang lalu-lalu, waduh, banyak yang nggak bagus ya. Banyak yang mengecewakan Tuhan. Mari hari ini saya mau katakan, gunakan kesempatan ini. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti Maria yang ada di kaki Yesus, senantiasa mendengar suara Tuhan. Jangan dengarkan suara di kiri kanan saudara yang seringkali membuat galau, ya, membuat saudara bimbang. Dengarkan suara Tuhan, satu suara. Karena ketika saudara mendengarkan suara kiri kanan, apa yang terjadi? Petrus ketika dia mulai turun ke danau Tiberias, dia berjalan di atas air, dia dapat berjalan. Tetapi ketika telinganya mendengar deru ombak, waduh, galau, takut. Apa yang terjadi? Tenggelam, saudara. Tenggelam, saudara. Sebab itu, mari layani Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sesuai kesempatan yang Tuhan berikan. Atau juga saudara mempunyai waktu-waktu yang lalu, hubungan saudara dengan orang tua, dengan papa, mama, dengan ayah, ibu, dengan bapak atau ibu, dengan saudara-saudara sekalian mempunyai persoalan, mempunyai masalah. Saya tidak tahu, saudara. Tapi marilah kita gunakan kesempatan ini. Sebelum orang tua kita tidak dapat melihat saudara dan saya, dan saudara juga tidak bisa ketemu, ada satu penyesalan yang sangat dalam. Kalau saudara bersalah, mungkin saudara kesal pada mama, pada papa, so please call him, make apologize, maafkan, minta maaf, mumpung waktunya Tuhan kasih. Saya tidak tahu firman Tuhan ini datang kepada saudara, juga kepada saya. Saya mau menggunakan momentum ini, saudara. Telepon. Kalau saudara ada masalah dengan kakak, dengan beradik, ayo berbaikan. Ini momentumnya, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit menjelang di depan, 1 jam, 1 hari, kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kita masih bisa berdiri seperti ini, mendengarkan firman Tuhan seperti itu? Nobody knows, only God knows. Gunakan kesempatan ini. Mungkin juga saudara punya masalah dengan hubungan pertemanan, dimanapun lingkungan saudara, mungkin di kampus, di kantor pekerjaan, mungkin di gereja, dalam lingkungan pelayanan, mungkin ada bersinggungan, ada kecewa, ada marah. Oh Tuhan, pulihkan kami, biar kami menggunakan kesempatan ini yang Kau berikan. Mari saudara, make clearance. Ya. Gunakan kesempatan ini, karena kesempatan ini belum tentu datang kembali. Atau mungkin saudara juga di hari-hari yang lalu saudara mempunyai kemalasan mungkin, sehingga prestasi dalam kuliah yang kurang baik. Atau saudara bekerja, etos kerja saudara kurang bagus. Mungkin ada bermalas-malasan dengan pandemi seperti ini. Mari perbaiki, saudara. Inilah momentumnya. Firman Tuhan katakan, kalaupun kita bekerja untuk orang lain, anggaplah saudara bekerja untuk Tuhan. Karena itu adalah pelayanan, saudara. Pelayanan di marketplace, pelayanan di tempat umum. Saudara menjadi terang. Ya, menjadi teranglah pada kemuliaan. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 47.
Kisah Rasul 13 ayat 47 demikian bunyinya, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, pada umat Tuhan, kepada anak-anak muda, kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, aku telah menentukan engkau. Menentukan engkau berarti ada waktunya Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Aku telah menentukan engkau menjadi terang. Ayo kita menjadi terang, ya. Belajar rendah hati, belajar mengampuni, ya, supaya kita dapat menjadi terang, supaya kita dapat menjadi contoh suratan yang dibaca oleh semua orang. Sehingga apa saudara? Membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, kalau ke ujung bumi terlalu jauh, ayolah dari lingkungan yang terdekat saja dulu lah. Ya, lingkungan keluarga, gereja terkecil keluarga, mungkin lingkungan sekampus, lingkungan pekerjaan, lingkungan di dalam pelayanan di gereja, lingkungan di tetangga saudara sekitar. Sudah tidak perbaiki saudara. Mari saya katakan menjadi terang, karena terangmu sudah datang dan kita membawa keselamatan untuk semua orang, sehingga orang dapat mengenal pribadi Yesus melalui kepribadian saudara dan saya. Sangat luar biasa. Saya sempat membayangkan kembali seperti saya katakan tadi, kalau Yesus datang ke rumah kita, tidak ada perikop ini saudara, tidak ada anak muda yang bangkit. Saya mau teruskan satu ayat di bawah sedikit lagi saudara, ya. Ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi saudara, Yudea itu ada di selatan, bagian selatan. Jadi utara itu Galilea, tengah itu Samaria, di selatan itu Yudea. Dan tersiarnya Yesus sampai meluas ke Yudea hanya ada di perikop ini saudara, ya, hanya ada di perikop ini, dari utara sampai ke selatan. Karena anak muda, karena orang-orang muda yang bangkit saudara akan menjadi terang Tuhan dari utara ke selatan, dari barat ke timur, menjangkau semuanya. Saya sangat percaya sekali ketika nanti pandemi selesai, kita ibadah offline, anak-anak muda akan memenuhi gereja Tuhan, mereka yang haus dan lapar untuk mendapat terang Allah. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, perikop ini menjadi bagian kami pada sore hari ini. Kami mendapat kesempatan lagi, kami mendapat kairos daripada Engkau Tuhan, untuk kami menjadi terang, sehingga kami dapat membawa keselamatan, menjadi kemuliaan Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Jamahlah umat-umat-Mu, anak-anak muda, apapun keberadaan mereka saat ini. Kiranya kemurahan Allah menghampiri mereka, memulihkan mereka, memperbaiki hubungan mereka, memulihkan hubungan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Jamah Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan terus membakar anak-anak muda untuk senantiasa dapat menjadi terang Tuhan, membawa keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Speak up, bless you. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Karena di saat yang indah ini Tuhan, kami masih boleh disatukan kembali dalam persekutuan ibadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami mau angkat doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia Tuhan, dari pusat sampai pemerintah setempat Tuhan. Berdoa untuk pemerintah setempat wilayah Kota Bogor juga Tuhan. Kau berkati Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami Tuhan.
dalam mengambil setiap keputusan Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang diambil Tuhan boleh memajukan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penanganan Tuhan COVID-19 Tuhan oleh pemerintah, tenaga medis dan satuan pendukung lainnya yang terlihat ataupun yang berdoa Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ada atas mereka Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka Tuhan, baik mereka pihak yang terlibat Tuhan di garda terdepan Tuhan. Kau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan, bagi keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pasien COVID-19 Tuhan yang sudah positif ataupun yang masih ODP Tuhan. Biarlah terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rakyat Indonesia, biarlah dipulihkan Tuhan, dimenangkan bagi kerajaan sorga. Biarlah diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi pandemik saat ini Tuhan, serta bertahan dalam iman pengharapan kepadamu Tuhan. Mereka yang masih bekerja mencari nafkah Tuhan, baik yang harus keluar rumah Tuhan ataupun bekerja dari rumah, biarlah tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, berdoa untuk gembala-gembala sidang Tuhan, para hamba Tuhan, misionaris di seluruh pelosok Indonesia dan di seluruh dunia Tuhan. Biarlah dalam memberikan firman-Mu Tuhan, jikapun ada kendala saat ini dengan harus beribadah secara online Tuhan, biarlah tetap dalam urapan-Mu ya Tuhan, dan kuasa-Mu tercurah atas mereka Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, gembala sidang GPDI TBRS Bogor Tuhan, beserta wakil-wakil gembala dan pengerja Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, hikmat, akal marifat, biarlah turun atas mereka Tuhan. Apapun yang Engkau kehendaki Tuhan, biarlah Engkau bukakan bagi gembala sidang kami serta wakil-wakil gembala dan pengerja Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat gereja Tuhan, baik keluarga besar GPDI TBRS Bogor ataupun jemaat gereja-gereja lainnya Tuhan yang percaya sungguh kepadamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap bersatu Tuhan, seperti Engkau adalah satu. Kami berdoa untuk keluarga kami semua Tuhan, orang tua kami, adik kakak kami, saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang muda Tuhan, biarlah kebangkitan rohani orang-orang muda yang mencari Engkau Tuhan, orang-orang muda yang memiliki kasih kepada Engkau Tuhan dan kepada sesama Tuhan. Biarlah orang-orang muda yang kuat dan tetap menjaga ketaatannya kepadamu Tuhan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia Tuhan. Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terkhusus berdoa untuk pemuda GPDI TBRS Bogor Tuhan, baik yang di Bogor ataupun di luar kota Tuhan. Biarlah terus ada dalam perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Baik yang bersekolah atau bekerja Tuhan, biarlah rahmat-Mu selalu melimpah bagi kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk koordinator pemuda dan pengurus, biarlah Kau memberikan kesatuan hati Tuhan untuk bekerja bagi-Mu Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan dalam melayani anak-anak muda Tuhan. Kau berikan kesungguhan hati Tuhan bagi koordinator pemuda dan pengurus kami Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan untuk selama-lamanya Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan pada saat ini, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, Engkau sudah mendengarkan pujian, Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau sudah memimpin kami untuk melakukan perenungan tentang firman pada saat ini. Pada sore hari ini, sekali lagi Tuhan, kami ingin berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, buat Om Cipta, Om Yosua bersama dengan keluarga. Tuhan berkati di dalam membimbing, mendidik, dan mengasuh kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan di Kota Bogor, bahkan pemerintahan di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah, bahkan masalah ini mendunia Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Engkau, supaya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat hamba-hambamu, ataupun siapapun yang saat ini mengalami kondisi terpapar oleh karena virus, ataupun terdampak karena virus. Tuhan tolong berikan kekuatan, Tuhan berikan pembebasan.
karena Tuhan yang menolong dan menyertai. Tuhan, saat ini kami berdoa buat Mona yang hari Senin jam 9 hingga jam 10 akan menghadapi sidang. Tuhan tolong persiapkan dosen pembimbingnya, dosen pengujinya, berikan kemampuan pada Mona untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan mereka, menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga lulus dengan nilai yang baik. Yang sedang penelitian, yang sedang kuliah, yang sedang skripsi, Tuhan tolong. Dosen pembimbingnya, pengujinya, Tuhan persiapkan segala sesuatu. Orang tua yang membiayai juga Tuhan tolong. Demikian juga yang berdoa yang sudah dalam pekerjaan, Tuhan tolong mereka sehingga bekerja dengan baik, menjadi orang-orang yang diberkati dan produktif. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang menjadi pemimpin, Tuhan berikan hikmat. Yang menjadi orang yang dipimpin, Tuhan berikan kesetiaan dan ketaatan. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kami, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.